Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Kamis tanggal 23 Januari 2025, Sermagus CSR mengajak saudara-saudari merenungkan kutipan Injil Markus bab 3 ayat 7 sampai 12. Kita dengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau dan banyak orang dari Galilea mengikutinya. Juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon, datang banyak orang kepadanya sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Dia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya, karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya, hendak menjamahnya. Bila roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Sebagai murid-murid Yesus, kita seperti orang banyak yang berbondong-bondong mencari Yesus dalam Injil tadi, yang dengan banyak cara datang ke aneka tempat di mana terjadi peristiwa-peristiwa yang besar, peristiwa-peristiwa mujizat, penyembuhan, dan sebagainya. Bila ada berita tentang penampakan Bunda Maria di suatu tempat, maka agak pasti bahwa banyak orang berbondong-bondong datang ke sana. Di satu sisi ada rasa penasaran, di sisi yang lain juga membawa serta intensi macam-macam. Penuh harapan tentu saja. Itulah sebabnya saudara-saudari dulu misalnya ketika ada kisah tentang Ponari, dukun cilik asal Jombang, banyak orang datang ke sana berbondong-bondong hanya untuk bisa berjumpa dan menyentuh agar disembuhkan. Betapa saudara-saudari peristiwa-peristiwa ajaib, peristiwa-peristiwa yang menggegerkan, apalagi seperti penyembuhan dari penyakit secara ajaib, itu akan mengundang banyak orang untuk datang ke sana. Saudari dan saudara, kabar tentang mujizat yang dilakukan Yesus menarik perhatian banyak orang dari berbagai wilayah, dari berbagai desa dan kota, dari berbagai tempat. Berbagai upaya mereka lakukan agar dapat menemui, dapat berjumpa dengan Yesus. Bahkan kalau mungkin menyentuh dia. Sayangnya saudara-saudari, kesediaan mereka mengikuti Yesus hanya karena mereka tertarik pada mujizat yang diperbuat Yesus. Itu sebabnya Tuhan kemudian mengambil jarak, menghindar dari orang banyak dan naik ke perahu. Hampir senada dengan itu, Yesus juga melarang keras pengakuan roh-roh jahat bahwa dia adalah Anak Allah. Saudari dan saudara, mungkin kita akan bertanya-tanya mengapa Tuhan menghindari desakan orang banyak dan juga melarang pengakuan tentang identitasnya. Bukankah Yesus sesungguhnya adalah Anak Allah? Itu memang benar. Akan tetapi saudara-saudari, status Anak Allah bukan hanya dinyatakan dalam bentuk demonstrasi kuasa atau mujizat yang spektakuler, yang luar biasa. Kemesiasan Yesus dinyatakan juga melalui penderitaan atau jalan salib. Sesuatu yang jelas tidak disukai oleh manusia. Sebab siapa manusia yang mau menderita? Siapa yang mau pikul salib?
Saudari dan saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Kepada para murid, Yesus menegaskan bahwa mengikuti Dia karena mujizat bisa saja membuat mereka akan sangat kecewa. Yesus bukan sekedar pembuat mujizat yang mendemonstrasikan kuasanya, bukan. Menjadi muridnya adalah mengikuti jalan salibnya dengan setia. Jalan salib memang tidak populer untuk membentuk kemuritan dibanding dengan jalan mujizat dan penyembuhan. Akan tetapi, itulah kerajaan Allah, yaitu bahwa lewat salib Yesus menegaskan kesetiaan dan cintanya kepada manusia. Saudari dan saudara, umat beriman terkasih, satu pertanyaan untuk kita yang tiap hari Minggu berbondong-bondong ke gereja. Tidak sekedar untuk melaksanakan kewajiban sebagai orang beriman, tapi untuk bersekutu dengan Yesus, untuk berjumpa dengannya, untuk mendapatkan kekuatan sabda dan ekaristinya. Adakah Tuhan Yesus menjadi alasan dan motivasi utama kita untuk berjumpa dengan Dia? Atau kadang-kadang justru terjadi, saudara-saudari, kita enggan ke sebuah gereja karena kita tahu romonya, khotbahnya tidak menariklah, misanya lamalah, dan sebagainya. Berarti alasan kita ke gereja itu karena manusia, bukan karena Tuhan. Manakala motivasi kita ke gereja untuk berkumpul, bersekutu dengan Tuhan itu motivasi yang benar, maka segala sesuatu yang lain menjadi relatif, bukan lagi menjadi yang utama. Moga-moga saudara-saudari kita diteguhkan oleh firman Tuhan hari ini, supaya kita mencari Yesus, bukan saja supaya kita melihat mujizat, tapi lebih-lebih supaya senantiasa berjumpa dengan Dia, menimba kekuatan rohani dan jasmani, supaya hidup kita senantiasa berada pada jalan yang benar, yaitu jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Selamat beraktivitas, selamat berkarya hari ini saudara-saudari. Moga-moga hidup kita hari ini senantiasa bersekutu dengan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau datang ke tengah dunia bukan sebagai tukang pembuat mujizat, tetapi sebagai Tuhan yang hendak menyelamatkan kami. Seringkali kami datang hanya mencari berkat, hanya mencari mujizat, dan tidak pertama-tama untuk bersekutu denganmu, menimba kekuatan rohani dan jasmani. Kami kerap kali tidak berani memikul salib juga. Ajari kami untuk setia menapaki jalan salib hidup kami sendiri, sebagaimana ditunjukkan oleh Putramu Tuhan kami, Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.